Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persaingan monopolistik. Yang pertama, pada dasarnya persaingan monopolistik merupakan sebuah pasar yang berada di antara kedua pasar ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Sehingga dengan keadaan seperti itu, membuatnya memiliki sifat dan unsur dari kedua pasar ekstrim tersebut. Pasar persaingan monopolistik ini sendiri dapat didefinisikan sebagai pasar yang dimana terdapat banyak produsen untuk menghasilkan suatu barang, akan tetapi memiliki pembeda atau karakteristik tersendiri. Dengan kata lain, yaitu memiliki sesuatu yang menonjol berupa keunikan tersendiri, sehingga memiliki nilai beda dengan produk lainnya. Perbedaan ini dihasilkan oleh komoditas perusahaan, sehingga perbedaan komoditas paling sering dijumpai, yang meliputi fungsi, desain, serta kualitas. Selain itu juga terdapat perbedaan merek, logo, ataupun kemasan. Lebih lanjut, perbedaan juga dapat dijumpai dalam kaitannya dengan hal-hal terkait penjualan seperti jangka waktu kredit, ketersediaan komoditas, kemudahan dalam memperolehnya, pelayanan purna jual, lokasi perolehan komoditas, pelayanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, unsur pasar persaingan sempurna yaitu terdapatnya banyak para penjual dan banyaknya para pembeli, dan produk yang ditawarkan cenderung sejenis atau serupa. Unsur ini juga terdapat dalam sifat pasar persaingan monopolistik, akan tetapi dalam persaingan monopolistik, skalanya tak sebesar pasar persaingan sempurna. Dan juga perusahaan dalam persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam pasar. Yang ketiga, unsur monopoli merupakan produk terdiferensiasi. Dimaksudkan bahwa dalam pasar ini produk yang ditawarkan memiliki karakteristik dan pembeda dengan produk lainnya. Sehingga dengan adanya suatu perbedaan dalam sifat barang yang dihasilkan inilah yang akan menjadi sumber dari adanya kekuasaan monopoli. Selain itu, dalam pasar monopoli tak ada penjual lain yang dapat menyaingi. Hal ini dikarenakan adanya hambatan terkait undang-undang yang mengatur. Yang keempat, persaingan monopolistik memiliki sumber daya dengan mobilitas sempurna, karena penjualnya banyak yang berbeda hanya dari segi coraknya. Selain itu, penjual memiliki pasar yang sama sehingga terdapat satu penjual yang menguasai dan juga para penjual tersebut dapat dengan mudah menawarkan produknya kepada para konsumen di pasaran serta adanya peluang untuk bersaing dalam keanekaragaman jenis barang yang dijual. Yang kelima, persaingan monopolistik dapat menentukan karakteristik produk dan beban penjualannya sendiri. Hal ini dikarenakan para penjual memiliki sedikit kekuasaan dalam menentukan dan mempengaruhi pasar. Selain itu, para produsen yang terpacu untuk kreatif akan berdampak dalam menentukan sebuah karakteristik produk dan beban penjualannya sendiri. Yang keenam, yaitu mampu menentukan harga dan kuantitas produknya sendiri. Berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang tidak mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi harga, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dapat mempengaruhi harga. Namun demikian, pengaruhnya ini relatif kecil kalau dibandingkan dengan pasar oligopoli dan monopoli. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkan, yaitu yang bersifat berbeda. Perbedaan ini menyebabkan para pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang dari suatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai barang yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Maka apabila sesuatu perusahaan menaikkan harga barangnya, ia masih dapat menarik pembeli walaupun jumlah pembelinya tak sebanyak seperti sebelum kenaikan harga. Dan sebaliknya, apabila perusahaan menurunkan harga, tidaklah mudah untuk menjual semua barang yang diproduksinya. Banyak di antara konsumen di pasar masih tetap membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan lain, walaupun harganya sudah menjadi lebih mahal. Jadi,
Produsen dalam pasar ini bukanlah sebagai price taker, tetapi mereka sebagai price searcher. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu contoh dari persaingan monopolistik sendiri meliputi fast food outlet, pakaian, industri retail, toko sepatu, obat-obatan, kosmetik, dan restoran. Karena contoh-contoh tersebut sering dijumpai dalam kehidupan sehari-harinya.